Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri Novi Irna Safitri, lalu yang kedua ada Dina Haifah, 3 ada Indri Delvita, 4 ada Murni Aprilia, dan yang terakhir yaitu Nur Rahmi. Kami dari kelompok 3 ingin membahas tentang model desain pelatihan. Yang pertama yaitu materi yang pertama yaitu tentang pengertian model desain pelatihan yang akan dibahas oleh saya sendiri. Istilah desain pelatihan bermakna adanya keseluruhan, struktur, kerangka, atau outline, dan urutan atau sistematika kegiatan pelatihan. Selain itu, desain pelatihan juga dapat diartikan sebagai proses perencanaan yang sistematik yang dilakukan sebelum kegiatan pengembangan atau pelaksanaan sebuah pelatihan. Selanjutnya, materi yang kedua akan dibacakan oleh Indri Delviata. Kepada Indri Delviata dipersilakan waktu dan tempatnya. Saya akan menjelaskan mengenai harus dilakukan kebutuhan pelatihan tersebut dan permasalahan berkaitan dengan pelatihan. Perhatikan adalah yang kedua, tujuan dan maksud yang dicapai. Yang ketiga, sasaran dan manfaat dari dilaksanakan pelatihan. Yang keempat, waktu pelaksanaan. Yang instrumen alat evaluasi. Untuk mengimplementasikan pelaksanaan kegiatan pelatihan yang harus dilakukan adalah menyusun kerangka kurikulum, pelatihan, dan modul pelatihan. Kurikulum pelatihan merupakan rangkaian isi rencana dari sebuah kegiatan pelatihan dengan rincian materi yang akan disampaikan dan modul pelatihan sebagai bahan informasi atau materi dari rincian isi dari kurikulum yang sudah dibuat oleh fasilitator atau narasumber. Dan terpenting dari perencanaan sebuah pelatihan tersebut, jika kita uraikan dari penjelasan di atas adalah yang pertama, kebutuhan pelatihan atau pelatihan adalah penilaian kebutuhan. Ini mirip dengan langkah pertama dalam metode ilmiah, di mana kita mendefinisikan masalah dalam pelatihan seperti dalam metode ilmiah. Yang kedua, tujuan. Tujuan adalah pernyataan bahwa peserta pelatihan mampu melaksanakan setelah selesainya pelatihan sesuai pekerjaan spesifik dan perilaku yang akan dilakukan. Yang ketiga, dengan kata lain, verba tindakan, kita katakan bahwa trainee, kita akan mampu menjelaskan untuk peserta bahwa mereka mampu untuk mengimplementasikan. Yang keempat, rencana pelatihan menggambarkan rincian dari rencana pelatihan dari kapan dilaksanakan, tempat pelatihan, serta siapa yang akan menyampaikan materi pelatihan. Yang kelima, rencana pelajaran merupakan instruksi dari rencana pelatihan itu yang secara rinci setiap materi yang akan disampaikan berdasarkan kegiatan dari pelatihan tersebut. Yang terakhir adalah trainee to training. Sebelum dilakukan pelaksanaan pelatihan, maka perlu dilakukan TOT sehingga pemahaman terhadap materi pelatihan lebih konkret dan jelas. Setelah kita menggambarkan semua kegiatan tersebut, barulah kita melaksanakan selanjutnya menyusun rencana anggaran biaya pelatihan dan langkah-langkah pelaksanaan pelatihan seperti menyusun kurikulum pelatihan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Indri.
Selanjutnya, materi yang akan kita bahas yaitu model-model desain pelatihan. Model yang akan kita bahas pertama itu model Dick and Carey yang akan dibaca oleh Nur Rahmi. Kepada Nur Rahmi dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yaitu tentang model-model desain pelatihan. Pembagian pertama yaitu model Dick dan Carey. Salah satu model desain pelatihan adalah model Dick dan Carey pada tahun 1585. Model ini termasuk ke dalam model yang berorientasi kepada prosedural. Berikut yang merupakan model desain pelatihan yang dikembangkan oleh Dick dan Carey. 1. Identifikasi tujuan pelatihan. Langkah pertama yang perlu dilakukan dalam menerapkan model desain pelatihan ini adalah menentukan kemampuan atau kompetensi yang perlu dimiliki oleh peserta pelatihan setelah menempuh program pelatihan. Rumusan tujuan pelatihan dapat dikembangkan baik dari rumusan tujuan pelatihan yang sudah ada pada proposal maupun yang dihasilkan dari proses analisis kebutuhan. Yang kedua, analisis instruksional. Setelah melakukan identifikasi tujuan pelatihan, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis instruksional yaitu sebuah prosedur yang dilakukan untuk menentukan keterampilan dan pengetahuan secara relevan yang diperlukan oleh peserta pelatihan untuk mencapai kompetensi atau tujuan pelatihan. Yang ketiga, analisis peserta pelatihan dan konteks. Selain melakukan analisis tujuan, hal yang penting yang perlu dilakukan dalam menerapkan model desain pelatihan ini adalah analisis terhadap karakteristik peserta pelatihan yang akan mengikuti pelatihan dan konteks pelatihan. Kedua langkah ini dapat dilakukan secara bersama atau paralel. Analisis konteks pelatihan meliputi kondisi terkait dengan keterampilan yang dipelajari oleh peserta pelatihan dan situasi yang terkait dengan tugas yang dihadapi oleh peserta pelatihan. Yang keempat, merumuskan tujuan pelatihan khusus. Berdasarkan hasil analisis instruksional, seorang perancang desain sistem pelatihan perlu mengembangkan kompetensi atau tujuan pelatihan spesifik yang perlu dikuasai oleh peserta pelatihan untuk mencapai tujuan pelatihan yang bersifat umum. Dalam merumuskan tujuan pelatihan yang bersifat spesifik, ada beberapa yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu menentukan pengetahuan dan keterampilan yang perlu dimiliki oleh peserta pelatihan secara menempuh proses pelatihan. Yang kedua, kondisi yang diperlukan agar peserta pelatihan dapat melakukan untuk kemampuan dari pengetahuan yang telah dipelajari. Yang ketiga, indikator atau kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan keberhasilan peserta pelatihan dalam menempuh proses pelatihan. Yang kelima yaitu mengembangkan alat atau instrumen pelatihan. Penilaian. Berdasarkan tujuan atau kompetensi khusus yang telah dirumuskan, langkah selanjutnya adalah mengembangkan alat-alat instrumen penilaian yang mampu mengukur pencapaian hasil pelatihan pada peserta pelatihan. Yang keenam, mengembangkan strategi pelatihan. Strategi pelatihan yang dipilih untuk digunakan perlu didasari pada faktor-faktor seperti berikut, yaitu teori terbaru tentang aktivitas pelatihan. Yang kedua, penelitian tentang hasil pelatihan. Yang ketiga, karakteristik media pelatihan yang akan digunakan untuk menyampaikan materi pelatihan. Yang keempat, materi atau substansi yang perlu dipelajari oleh peserta pelatihan. Yang terakhir, karakteristik peserta pelatihan yang akan terlibat dalam kegiatan pelatihan. Selanjutnya yaitu melakukan revisi terhadap draft program pelatihan. Langkah akhir dari proses desain dan pengembangan adalah melakukan revisi terhadap draft program pelatihan. Data yang diperoleh dari prosedur evaluasi formatif dirangkum dan ditafsirkan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh program pelatihan.
Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nur Rahmi yang telah menjelaskan tentang materi tadi. Yang kedua yaitu kita akan membahas tentang model camp yang akan dibahas oleh Murni Aprila. Kepada Murni Aprila dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang model desain kepelatihan, yaitu model camp. Model camp termasuk ke dalam contoh model melingkar jika ditunjukkan dalam sebuah diagram. Secara singkat, menurut model ini terdapat beberapa langkah dalam penyusunan sebuah bahan ajar, yaitu pertama, menentukan tujuan dan daftar topik, menetapkan tujuan umum untuk pelatihan tiap topiknya. Kedua, menganalisis karakteristik pelajar, untuk siapa pelatihan tersebut didesain. Ketiga, menetapkan tujuan pelatihan yang ingin dicapai dengan syarat dampaknya dapat dijadikan tolak ukur perilaku pelajar. Keempat, menentukan isi materi pelajaran yang dapat mendukung tiap tujuan. Kelima, mengembangkan pra-penilaian atau penilaian awal untuk menentukan latar belakang pelajar dan pemberian level pengetahuan terhadap suatu topik. Keenam, memilih aktivitas pelatihan dan sumber pelatihan yang menyenangkan atau menentukan strategi belajar mengajar. Jadi peserta akan mudah menyelesaikan tujuan yang diharapkan. Ketujuh, mengkoordinasikan dukungan pelayanan atau sarana penunjang yang meliputi personalia, fasilitas-fasilitas, perlengkapan, dan jadwal untuk melaksanakan rencana pelatihan. Kemudian yang terakhir, mengevaluasi pelatihan peserta pelatihan dengan syarat mereka menyelesaikan pelatihan serta melihat kesalahan-kesalahan dan peninjauan kembali beberapa fase dari perencanaan yang membutuhkan perbaikan yang terus-menerus. Evaluasi yang dilakukan berupa evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Murni Aprila. Selanjutnya kita akan membahas tentang model kepelatihan yaitu model Assure yang akan dibahas oleh Dina Hanifah. Kepada Dina Hanifah dipersilakan. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya itu model Assure. Model Assure merupakan suatu model yang merupakan sebuah formulasi untuk kegiatan belajar mengajar KBM atau disebut juga model berorientasi kelas. Menurut Heinig et al. 2005, model ini terdiri atas 6 langkah kegiatan yaitu yang pertama analisis pelajar, analisis linear. Menurut Heinig et al. 2005, jika sebuah media pelatihan akan digunakan secara baik dan disesuaikan dengan ciri-ciri pelajar, isi dari pelajaran yang akan dibuatkan medianya, media dan bahan pelajaran itu sendiri. Lebih lanjut, Heinig 2005 menyatakan sukar untuk menganalisis semua ciri pelajar yang ada. Namun ada 3 hal penting dapat dilakukan untuk mengenal pelajar sesuai berdasarkan ciri-ciri umum keterampilan awal khusus dan gaya belajar. Yang kedua yaitu menyatakan tujuan. Menyatakan tujuan adalah tahapan ketika menentukan tujuan pelatihan baik berdasarkan buku atau kurikulum. Tujuan pelatihan akan menginformasikan apakah yang sudah dipelajari anak dari pengajaran yang dijalankan. Menyatakan tujuan harus difokuskan kepada pengetahuan, kemahiran, dan sikap yang baru untuk dipelajari. Yang ketiga, pemilihan metode, media, dan bahan. Heinig et al. 2005 menyatakan ada 3 hal penting dalam pemilihan metode, bahan, dan media yaitu menentukan metode yang sesuai dengan tugas pelatihan, dilanjutkan dengan memilih media yang sesuai untuk melaksanakan media yang dipilih, dan langkah terakhir adalah memilih dan atau mendesain media yang telah ditentukan. Yang keempat yaitu penggunaan media dan bahan. Menurut Heinig et al. 2005, terdapat 5 langkah bagi penggunaan media yang baik, yaitu review bahan, sedia bahan, sediakan persekitaran pelajar dan pengalaman pelatihan. Yang kelima yaitu partisipasi pelajar di dalam kelas.
Sebelum pelajar dinilai secara formal, pelajar perlu dilibatkan dalam aktivitas pelatihan seperti memecahkan masalah, simulasi kuis, atau presentasi. Dan yang terakhir yaitu penilaian dan revisi. Sebuah media pelatihan yang telah siap perlu dinilai untuk menguji keberkesanan dan dampak pelatihan. Penilaian yang dimaksud melibatkan beberapa aspek diantaranya menilai pencapaian belajar, pelatihan yang dihasilkan, memilih metode dan media, kualitas media, penggunaan trainer, dan penggunaan pelajar. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dina Hanifah. Sekian materi yang dari kelompok 3 sampaikan. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.